kesehatan. Saya seorang sensei, seorang akupunkturis, dan awalnya hanya menangani masalah-masalah yang sifatnya kesehatan fisik, darah tinggi, gangguan pencernaan, gangguan hormon, sulit tidur, asam lambung naik, alergi dan sebagainya. Tapi waktu mulai berpraktek, saya menyadari bahwa kalau orang badannya sakit dan hanya diobati badannya saja, itu kalaupun dia misalnya dengan minum obat atau ditusuk jarum dan sebagainya, dia cenderung sembuhnya sementara. Ya. Kenapa sementara? Karena meskipun penyakitnya muncul di badan, penyebabnya sebenarnya bukan di badan, akarnya ada di pikiran dan di batin. Nah, jadi boleh dibilang mungkin pikirannya kurang seimbang atau kurang sehat atau kurang jernih atau kurang tenang dan sebagainya. Nah, zaman dulu kan kita taunya kalau pikiran nggak sehat obatnya berpikir positif gitu kan, jadi optimis lah, berpikir positif dan sebagainya. Tapi saya sudah lama menduga bahwa berpikir positif itu sebenarnya konsep yang tidak praktis, konsep yang tidak efektif secara klinis. Karena ketika orang sedang merasa negatif terus dia berusaha berpikir positif, malah akhirnya jatuhnya dia jadi bohongin diri sendiri atau maksain diri sendiri. Jadi dia nggak lagi jujur sama apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan. Nah, kebetulan salah satu guru saya, dia sebenarnya nggak ngajarin spiritualitas, dia ngajarin meditasi untuk kesehatan. Jadi orang-orang yang datang ke dia mirip sama orang-orang yang datang ke klinik saya, orang-orang yang dengan kanker, dengan diabetes, jadi penyakit fisik gitu ya. Siapa Mas? Namanya Pak Mertaada ya, di Bali. Nah, Pak Mertaada sebenarnya adalah orang pertama yang memperkenalkan konsep tentang mindfulness dan aplikasi mindfulness untuk kesehatan fisik. Karena banyak sekali orang yang latihan meditasi atau mindfulness ke dia tuh sembuh dari penyakit yang sulit diobati secara medis gitu. Jadi saya pertama kali kenal konsep mindfulness dari beliau, dan pada dasarnya pengertian mindfulness itu sendiri adalah perhatian yang penuh di sini kini. Sini kini tuh artinya kalau kita terjemahkan kayak here and now dalam bahasa Inggris gitu. Here artinya di sini, now artinya saat ini. Jadi kita bukan hanyut ke masa lalu yang udah nggak bisa diapa-apain, atau hanyut mikirin masa depan yang belum kejadian dan belum bisa diapa-apain juga. Nah, ketika kita bicara perhatian penuh di sini kini, tergantung aktivitasnya apa. Kalau kita lagi minum misalnya, maka kita perhatian kita penuh di dalam proses dan rasanya minum. Kalau kita lagi makan, perhatian kita penuh di proses dan rasanya makan. Kalau kita lagi berjalan, perhatian kita penuh pada proses kaki kita melangkah dan tumpuan berat badan kita yang pindah dari satu tapak ke tapak lainnya gitu. Kalau kita lagi bicara, maka perhatian kita penuh pada kata demi kata yang sedang kita sampaikan. Jadi sebenarnya definisi mindfulness itu, dan meskipun originally memang mindfulness itu lahir dari konsep meditasi Buddhis. Di sana pun nggak disebut dengan mindfulness, tapi disebutnya dengan sati. Sati artinya kesadaran. Sebenarnya gitu. Jadi saya suka merasa gini, kalau kita suka makanan Chinese dan kita makan Chinese food, itu tidak menjadikan kita orang Chinese. Kalau kita suka Japanese food atau suka makan Padang, kita makan tidak menjadikan kita orang Padang. Nah, demikian pula mindfulness gitu. Orang berlatih mindfulness karena esensinya adalah jadi hidup yang lebih sadar atau yang lebih memperhatikan, ya, tidak menjadikan seseorang jadi Buddhis gitu. Orang dari agama apapun atau tidak punya agama bisa melatih untuk hidup lebih sadar, karena biasanya kita sebaliknya, kita makan mikirin kerja, kita kerja mikirin rumah, ya, rumah mikirin mau jalan-jalan. Jadi perhatian kita nggak pernah nyatu dengan aktivitas yang kita lakukan. Itu sebabnya kadang-kadang kita ngalamin kayak merasa kewalahan atau sulit konsentrasi, lalu gelisah, dan kemudian bisa berakumulasi ke gangguan-gangguan kesehatan mental lainnya seperti sulit tidur, kecemasan, depresi dan sebagainya. Jadi menurut saya mindfulness ini jadi urgent di zaman sekarang, karena zaman semakin cepat, ekspektasi kita untuk segalanya berjalan dengan bet itu semakin kenceng gitu kan, kira-kira roda perputarannya, dan kita sudah lupa seni menjalani hidup satu persatu. Saya gambarinnya pakai simbol pecahan gitu, satu per satu. Sebenarnya mindfulness esensinya bagi saya adalah itu, kita jalanin sesuatu ya satu persatu. Boleh jadi kita harus ngerjain 100 hal dalam sehari, tapi perhatian kita
utuh di satu demi satu hal yang kita kerjakan. Jadi